Berapa lama lagi kamu akan terus menyia-nyiakan waktumu sebelum mulai membangun kehidupan yang sesungguhnya kamu inginkan? Itulah pertanyaan yang sering kita hindari, namun cepat atau lambat akan menyusul kita. Dan hari ini, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu berada di sini karena merasa tidak bisa lagi hidup secara autopilot, karena kamu tahu sesuatu harus berubah. Para guru besar Stoa, Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, meninggalkan sebuah kebenaran yang hingga kini tak terbantahkan. Hidupmu berubah pada saat kamu berhenti menyia-nyiakan energimu untuk hal yang tidak penting dan mulai fokus pada apa yang membangun karaktermu, kedamaianmu, dan tujuanmu. Jika kamu lelah merasa hari-hari berlalu tanpa bekas, jika kamu terbebani oleh perasaan kewalahan, gangguan yang konstan, dan kemandekan, jika kamu mencari kejernihan, disiplin, keseimbangan, dan kekuatan batin, pesan ini untukmu. Hari ini kita akan memasuki 8 pelajaran Stoa yang sederhana dan kuat, yang dapat membantumu merebut kembali waktumu, fokusmu, dan arahmu. Kata-kata seperti disiplin, pengendalian diri, tujuan, kejernihan, ketangguhan, dan pembangunan diri akan muncul secara alami, bukan sebagai teori, melainkan sebagai alat nyata untuk mengubah hidupmu. Tetaplah bersamaku beberapa menit pertama ini, bukan karena aku memiliki semua jawaban, melainkan karena mungkin kamu akan mendengar sesuatu yang membantumu kembali kepada dirimu sendiri, ke pusat dirimu, ke bagian dirimu yang masih percaya dapat membangun kehidupan yang layak kamu dapatkan. Sebelum mulai, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang simbolis dan mendalam. Jika topik ini beresonansi denganmu, turunlah ke bagian komentar dan tulis. Hari ini aku merebut kembali waktuku dan kekuatanku. Ini sederhana, dan menuliskannya adalah sebuah tindakan internal dari komitmen. Ini adalah pernyataan bahwa kamu tidak akan lagi memberikan energimu pada hal-hal yang mengurasmu, dan bahwa hari ini kamu mulai membangun dari kesadaran, disiplin, dan kejernihan. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Apa yang kamu ulang mendefinisikanmu? Kamu tidak mandek karena satu kesalahan besar, melainkan karena tindakan-tindakan kecil yang kamu ulangi setiap hari tanpa disadari. Dan inilah masalah yang hampir tidak diakui siapapun. Kamu mengira kebiasaanmu hanyalah rutinitas biasa, tetapi sebenarnya itu adalah keputusan-keputusan yang membentuk karaktermu. Setiap kali kamu menyerah pada penundaan, ketika kamu terganggu tanpa perlawanan, ketika kamu memilih yang nyaman daripada yang diperlukan, kamu melatih pikiranmu untuk menjadi lebih lemah. Dan setiap kali kamu memilih disiplin, meski hanya semenit, kamu melatih kekuatan batinmu. Apa yang kamu ulang mendefinisikanmu, itulah kebenaran mendasar. Ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan hukum praktis Stoa. Identitasmu dibangun dalam kesunyian, melalui tindakan yang kamu ulangi ketika tidak ada yang melihat. Para pemimpin besar, dari para filsuf Stoa hingga siapapun yang kamu kagumi hari ini, memahami sesuatu yang sederhana. Keunggulan bukanlah keberuntungan sesaat, melainkan hasil akumulasi dari ribuan keputusan kecil. Bayangkan seperti palu yang memukul batu yang sama. 1, 2, 10 pukulan. Tidak ada yang berubah, tetapi setelah pengulangan yang cukup, batu itu terbelah. Begitulah hidupmu bekerja. Kamu tidak diubah oleh satu tindakan besar yang spektakuler, melainkan oleh apa yang kamu ulangi, apa yang kamu pertahankan, apa yang kamu pilih ketika lelah, frustrasi, atau tergoda untuk menyerah. Pilih satu tindakan kecil dan ulangi setiap hari tanpa negosiasi. Jangan cari hasil instan, cari konsistensi. Jika ingin disiplin, mulailah dengan menepati satu janji harian. Jika ingin kejernihan, luangkan 2 menit untuk menata pikiranmu. Jika ingin tujuan, hilangkan satu kebiasaan yang menguras energimu. Buatlah sederhana, tetapi lakukan selalu. Setiap pengulangan adalah sebuah bata dalam karaktermu. Seiring waktu, pikiranmu akan mulai memahami bahwa ia dapat mempercayaimu. Dan ketika kamu mempercayai dirimu sendiri, kamu merebut kembali kekuatanmu. Prinsip ini tidak hanya praktis, tetapi juga internal. Karena dengan mengulang sebuah tindakan dengan niat, kamu melatih pengendalian dirimu, menguatkan fokusmu,
dan mengirimkan pesan jelas kepada pikiranmu. Aku adalah seseorang yang bergerak maju. Itu menciptakan disiplin emosional dan keteguhan mental. Disitulah transformasi sejatimu lahir. Hidupmu tidak berubah ketika termotivasi, tetapi berubah ketika kamu mengulang hal yang benar, bahkan di hari-hari tanpa motivasi. Pelajaran 2. Jalanmu unik, jangan bandingkan. Dalam kehidupan ini, kita sering kali terjebak dalam perangkap perbandingan. Kita menyia-nyiakan waktu dan tenaga kita dengan memandang jalan yang bukan milik kita sendiri, dan kita menyadari hal itu. Setiap kali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita kehilangan kejernihan yang seharusnya menjadi milik kita. Setiap kali kita mengukur diri kita dengan standar orang lain, kita menjauh dari pertumbuhan dan perkembangan diri kita yang sebenarnya. Ini adalah jebakan sunyi yang merampas disiplin, harga diri, dan fokus kita. Kerugian ini terasa merusak karena ia meyakinkan kita bahwa kita telah terlambat, padahal sebenarnya kita hanya menempuh jalan yang berbeza. Yang paling berbahaya dari perbandingan ini adalah bahwa ia dipenuhi oleh ilusi. Kita seringkali hanya melihat pencapaian, senyuman, dan kemajuan orang lain, tetapi kita tidak pernah menyaksikan pergulatan batin yang mereka hadapi. Kita membandingkan seluruh proses perjalanan kita dengan potongan-potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Hal ini tentunya tidak akan pernah adil bagi kita. Jalanmu adalah sesuatu yang unik dan berharga, dan ketika kamu membandingkannya dengan jalan orang lain, kamu mencemarinya dengan keraguan dan ketidakpuasan. Para penganut Stoa memahami prinsip ini dengan jelas. Mereka menekankan bahwa satu-satunya ukuran nyata dari kemajuan adalah versi dirimu yang sebelumnya. Ukuran itu tidak terletak pada pencapaian tetangga, teman, atau orang yang kamu ikuti di media sosial. Hanya dirimu sendiri yang menjadi ukuran. Ini karena sejarahmu, lukamu, waktu yang kamu hadapi, dan tantangan yang kamu alami adalah berbeza. Ketika kamu melupakan kebenaran ini, kamu berisiko jatuh ke dalam keputusasaan karena merasa tidak maju. Padahal, kamu sebenarnya telah maju. Hanya saja kamu tidak menyadarinya karena terlalu fokus melihat ke arah lain. Sekarang, saatnya untuk mengambil tindakan konkret. Lihatlah dirimu sendiri dengan jujur. Tanyakan pada dirimu, siapa dirimu 30 hari yang lalu? Apakah kamu lebih sadar akan diri sendiri? Apakah kamu lebih disiplin dalam menjalani hidup? Apakah kamu telah mengalahkan satu gangguan yang dulunya mengendalikan hidupmu? Itulah ukuran yang sebenarnya. Itulah bukti evolusimu. Membandingkan dirimu dengan dirimu sendiri bukan hanya memberimu fokus, tetapi juga memberikanmu kekuatan, karena hal itu menunjukkan bahwa kamu dapat berkembang tanpa perlu bersaing dengan siapapun. Ajaran Stoa mengulangi prinsip ini dalam setiap pengajarannya. Satu-satunya saingan nyata yang kamu miliki adalah dirimu yang kemarin. Itu adalah pertarungan yang benar-benar berharga dan bermakna. Ketika kamu memahami kebenaran ini, sesuatu di dalam dirimu akan terbebas. Tekanan yang kamu rasakan akan berkurang, pikiranmu akan menjadi lebih jernih, dan muncul kekuatan baru, kemauan untuk melanjutkan perjalananmu tanpa kecemasan. Karena sekarang, kamu tidak lagi berusaha untuk mengesankan orang lain, tetapi untuk menghormati proses yang sedang kamu jalani. Jalanmu adalah milikmu, waktumu adalah milikmu, dan kemajuanmu juga adalah milikmu. Ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan unik yang hanya kamu yang bisa jalani. Pelajaran 3. Antara stimulus dan respons terletak kekuatanmu. Dalam perjalanan hidup ini, ada kalanya kita menghadapi situasi yang datang menghantam kita tanpa peringatan. Mungkin itu berupa sebuah pesan yang mengejutkan, kritikan yang tajam, kabar buruk yang tak terduga, atau bahkan sebuah ingatan yang menyakitkan. Dalam momen-momen tersebut, seringkali tubuh kita bereaksi lebih cepat daripada pikiran kita sendiri. Kita merasakan ketegangan, kemarahan, dan kecemasan yang melanda jiwa, seolah-olah kita telah kalah sebelum berjuang. Namun, penting untuk mendengar dengan tenang dan bijaksana. Tidak semua emosi yang kita rasakan layak untuk ditindaklanjuti secara langsung. Kesalahan dalam merespons impulsif terhadap emosi inilah yang seringkali membuat kita lelah, menguras energi,
dan membuat kita merasa seolah tidak ada kemajuan dalam hidup. Filsafat Stoa mengingatkan kita dengan jelas bahwa apa yang terjadi pada kita tidak mendefinisikan diri kita, melainkan apa yang kita lakukan dengan apa yang terjadi kepada kita, itulah yang benar-benar mendefinisikan siapa kita. Prinsip ini bukan sekadar teori yang indah, tetapi merupakan panggilan untuk bangkit dan bertindak dengan bijak. Kebenaran mendasar yang perlu kita renungkan adalah antara stimulus dan respons terdapat kekuatan yang luar biasa. Ruang kecil, jeda singkat tersebut adalah tempat di mana kebebasan batin kita dimulai. Meskipun tampak kecil, ruang ini memiliki potensi untuk mengubah arah hidup kita secara menyeluruh. Ketika kita bereaksi dengan impulsif, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Namun, ketika kita mampu untuk berhenti sejenak dan bernapas sebelum bertindak, kita mengambil kembali kendali itu. Inilah perbedaan antara hidup yang terombang-ambing oleh emosi kita dan menjadi penjaga pikiran kita sendiri. Mari kita renungkan sejenak tentang para pemimpin besar, guru-guru Buddha, dan kaisar Stoa seperti Marcus Aurelius. Mereka semua melatih diri mereka untuk mengenali dan mengelola ruang antara stimulus dan respons. Mereka tidak menghindari emosi yang muncul. Sebaliknya, mereka mengamatinya dengan penuh kesadaran tanpa terjebak dalam reaksi emosional. Jeda yang penuh kesadaran ini merupakan disiplin dalam bentuk yang paling murni, sebuah pengendalian diri yang menuntut kejernihan pikiran dan kematangan emosional. Ini adalah kemampuan untuk memilih bagaimana kita akan merespons ketika segala sesuatu di dalam diri kita ingin meledak. Ketika sesuatu mengganggu ketenanganmu, ambillah jeda sejenak, bahkan hanya 1 detik. Rasakan emosi yang hadir, jangan menekannya, tetapi juga jangan membiarkan dirimu terperangkap di dalamnya. Ruang kecil itu memberikan kesempatan untuk berpikir, apakah ini layak mendapatkan energiku? Apakah respons ini mencerminkan siapa aku sebenarnya? Atau hanya mencerminkan impuls yang tidak terkontrol? Kebiasaan sederhana ini dapat mengembalikan jam-jam kedamaian dalam hidupmu, memungkinkanmu untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menjalani hidup dengan lebih sedikit penyesalan. Akhirnya, pelajaran ini bukan hanya tentang mengelola kemarahan atau kecemasan semata. Ini adalah tentang membangun karakter kita, tentang melatih pikiran kita dengan ketekunan seperti seorang prajurit yang melatih pedangnya. Ketika kita dapat menguasai ruang antara stimulus dan respons, kita sebenarnya sedang menguasai hidup kita. Seseorang yang mampu menguasai dirinya sendiri akan berhenti menyia-nyiakan waktu, berhenti bereaksi secara otomatis seperti biasanya, dan mulai merespons dengan bijaksana seperti seseorang yang tahu arah dan tujuan hidupnya. Pelajaran 4. Jangan lawan musuh yang tak terlihat. Kebanyakan orang kehilangan lebih banyak energi untuk memerangi apa yang tidak pernah terjadi daripada menghadapi kenyataan, dan kamu mengetahuinya. Kamu khawatir tentang percakapan yang belum terjadi, kesalahan yang belum kamu buat, masa depan yang hanya ada dalam pikiranmu. Kamu terkuras dalam pertempuran yang tidak ada, dan kelelahan itulah alasan kamu merasa tidak maju, tidak punya kekuatan, waktu berlalu seperti air di antara jari-jarimu. Namun dengarkan kebenaran ini dengan tenang. Pikiran yang tak terkendali adalah musuh terburuk dari kemajuanmu. Bukan pekerjaan, bukan orang lain, bukan kurangnya peluang, melainkan perang sunyi yang kamu jalani melawan skenario imajiner. Stoa memperingatkannya dengan kejelasan mutlak. Penderitaan meningkat ketika kamu memberinya makan dengan imajinasimu. Dan meskipun ide ini sederhana, ia memiliki bobot pukulan langsung. Karena apa yang menghambatmu bukanlah apa yang terjadi di luar, melainkan apa yang ditafsirkan pikiranmu. Ketika mengantisipasi yang terburuk, kamu kehilangan disiplin. Ketika menciptakan bencana internal, kamu kehilangan fokus. Ketika dipenuhi asumsi, kamu kehilangan waktu nyata. Dan inilah kebenaran mendasar dari pelajaran ini. Jika kamu tidak mempertanyakan pikiranmu, pikiranmu akan menguasaimu. Ulangi ini perlahan. Karena frasa ini dapat menyelamatkanmu dari tahun-tahun kesedihan yang tidak perlu. Kecemasan tidak lahir dari apa yang terjadi, melainkan dari cerita yang kamu katakan pada dirimu sendiri tentang apa yang terjadi. Kuncinya adalah menghentikan cerita itu sebelum ia melahapmu. Jadi, terapkan ini dalam keseharianmu. Ketika pikiranmu menunjukkan skenario gelap,
Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini fakta atau asumsi? Pertanyaan sederhana itu adalah pedang yang memotong kabut. Dengan melakukannya, kamu mengempiskan monster, merebut kembali kendali, kembali ke saat ini, di mana kamu memang memiliki kekuatan. Jeda itu mengembalikanmu pada realitas, menghindarkanmu dari bereaksi karena ketakutan, dan memungkinkanmu maju dengan kejernihan. Dan disinilah pelajaran menjadi internal. Ini bukan hanya tentang menenangkan kecemasan, melainkan tentang membentuk karakter, tentang mengubah pikiranmu menjadi sekutu dan bukan perusak, tentang melatih dirimu seperti para penganut Stoa, teguh, hadir, sadar. Ketika berhenti memerangi musuh yang tak terlihat, energimu terbebaskan, waktumu kembali menjadi milikmu, hidupmu maju tanpa beban imajiner, dan dengan demikian kamu mempersiapkan diri dengan lebih kuat dan lebih fokus untuk pertempuran nyata berikutnya yang layak mendapatkan perhatianmu. Pelajaran 5. Tidak pernah terlambat untuk belajar. Penting untuk diingat bahwa dalam perjalanan hidup ini, tidak ada kata terlambat untuk memulai proses belajar. Jika ada satu hal yang lebih menghalangi kemajuanmu dibandingkan dengan kekurangan waktu atau sumber daya, itu adalah alasan-alasan yang kamu ciptakan sendiri. Kita seringkali membenarkan diri dengan ungkapan-ungkapan seperti, "Sudah terlalu terlambat. Aku tidak pandai dalam hal ini. Aku tidak memiliki bakat," dan meyakinkan diri sendiri bahwa kita tidak akan pernah bisa maju. Namun, dengarkanlah kebenaran ini dengan seksama. Penghalang-penghalang itu tidak diciptakan oleh kehidupan, melainkan oleh dirimu sendiri. Selama kamu tidak menghancurkan penghalang-penghalang tersebut, kamu akan terus menyia-nyiakan tahun-tahun yang seharusnya bisa menjadi masa-masa terbaik dalam hidupmu. Ajaran Stoa sangat jelas mengenai hal ini. Pikiran kita mampu tumbuh dan berkembang pada usia berapapun, asalkan kita mau melepaskan gagasan bahwa kita sudah tidak bisa lagi belajar. Cobalah untuk merenungkan hal ini dengan tenang. Sebagian besar dari apa yang tidak kamu lakukan bukanlah karena ketidakmampuan, melainkan karena ketakutan untuk memulai dari awal, ketakutan untuk terlihat canggung, atau ketakutan akan kegagalan. Dan ketakutan ini akan merampas peluang-peluang berharga dari hidupmu, menguras energimu, membelenggumu dalam penundaan yang berkepanjangan, serta membuatmu yakin bahwa momen terbaikmu sudah berlalu. Namun, semua itu hanyalah ilusi yang berbahaya. Kebenaran mendasar dari pelajaran ini sangat sederhana dan mutlak. Pembelajaran selalu tersedia bagi siapa saja yang memutuskan untuk maju. Ulangi frasa ini dengan perlahan dalam pikiranmu. Ini adalah perintah internal yang harus kamu ikuti. Contoh nyata dari ajaran ini dapat dilihat melalui kisah Epictetus. Ia lahir tanpa hak istimewa, tanpa kekuasaan, dan tanpa kebebasan. Hampir tidak memiliki apa-apa. Namun, ia memutuskan untuk belajar, membentuk diri, dan membangun karakternya dari dalam, hingga menjadi salah satu pilar ajaran Stoa. Kisah hidupnya bukanlah sekadar mitos inspiratif yang hanya menghibur, melainkan sebuah bukti bahwa titik awalmu tidak pernah menentukan takdirmu. Yang benar-benar menentukannya adalah disiplin dan usaha yang kamu lakukan. Oleh karena itu, inilah rencanamu. Setiap kali kamu merasa tidak bisa, ubah pikiran itu menjadi, "Aku belum tahu." Kata "belum" itu membuka pintu kesempatan, membolehkanmu untuk memulai dengan sikap rendah hati, maju langkah demi langkah, dan tumbuh tanpa tekanan yang berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, usahakanlah untuk mempelajari sesuatu yang kecil setiap harinya. Sebuah keterampilan baru, teknik yang belum kamu kuasai, konsep yang menarik, atau bahkan kebiasaan positif. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten selalu mengalahkan usaha besar yang ditinggalkan di tengah jalan. Belajar bukan hanya sekadar mengumpulkan pengetahuan, melainkan juga membangun karakter dan integritas. Proses ini membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu belum selesai, bahwa kamu tidak terlambat, dan bahwa kamu masih memiliki kemampuan untuk berubah. Ketika kamu mulai memahami hal ini, perasaan kekalahan akan menghilang, dan sesuatu yang baru akan muncul dalam hidupmu. Tujuan yang jelas. Dari tujuan tersebut,
Setiap hari akan menjadi peluang nyata bagimu untuk membangun hidupmu dari awal, tanpa alasan, tanpa ketakutan, dan tanpa batasan yang kamu buat sendiri. Ingatlah, tidak pernah terlambat untuk belajar, tetapi sudah terlambat untuk terus menyangkal bahwa kamu mampu melakukan perubahan positif dalam hidupmu. Pelajaran 6. Responsmu adalah wilayah kedaulatanmu. Dalam perjalanan hidupmu akan ada saat-saat di mana kamu menyadari bahwa tidak semua hal di sekitarmu dapat kamu kendalikan. Namun, mungkin ada satu hal yang belum sepenuhnya kamu pahami, yaitu kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan sesuatu yang jauh lebih penting daripada situasi yang ada, yaitu bagaimana kamu merespons terhadap situasi tersebut. Meskipun kemampuan ini tampak sepele, sebenarnya itu adalah bentuk kekuatan terbesarmu. Ketika dunia di sekelilingmu terus berubah, ketika orang-orang di sekitarmu melakukan kesalahan, dan ketika hidup menuntut lebih dari apa yang dapat kamu berikan, selalu ada ruang yang sepenuhnya milikmu. Ruang itu adalah responsmu. Wilayah itu adalah kedaulatanmu. Banyak orang terjebak dalam siklus kehilangan waktu dan energi dengan bereaksi secara impulsif terhadap berbagai situasi. Mereka meledak, berdebat, merasa tersinggung, dan terjebak dalam pertempuran yang sebenarnya sia-sia. Mungkin kamu juga pernah mengalami hal yang sama, dan setelah setiap reaksi yang terburu-buru, muncul penyesalan yang mendalam, perasaan bahwa kamu telah mengkhianati dirimu sendiri. Namun, dengarkanlah ini dengan tenang. Reaktivitas adalah penjara bagi mereka yang belum benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Sebaliknya, ketenangan adalah alat yang luar biasa bagi mereka yang ingin menguasai diri mereka. Filsuf Stoa dengan jelas mengungkapkan hal ini. Kamu bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi kamu adalah apa yang kamu putuskan untuk lakukan setelahnya. Cobalah untuk merenungkan harimu. Berapa banyak energi yang telah kamu sia-siakan dengan menanggapi provokasi yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan perhatianmu, bahkan satu detik pun. Berapa kali kamu membiarkan sebuah komentar, pandangan, atau pesan merusak fokus dan ketenanganmu? Disinilah muncul kebenaran mendasar dari pelajaran ini. Tidak semua hal layak untuk mendapatkan respons darimu. Beberapa hal bahkan lebih baik jika dibiarkan dalam diam. Ulangi frasa itu dalam benakmu, karena diam tidak selalu berarti kelemahan. Seringkali diam adalah bentuk kebijaksanaan, strategi, dan disiplin emosional. Sebelum kamu merespons, penting untuk berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini layak mendapatkan energiku? Jika jawabannya tidak, maka lepaskanlah. Tetapi jika ya, tanggapi dengan tegas, namun tetap menjaga pusat ketenanganmu. Inilah cara yang efektif untuk mengubah kekacauan menjadi kejernihan. Mengendalikan responsmu bukan hanya sekadar tindakan praktis, melainkan juga merupakan tindakan yang mencerminkan karakter dirimu. Tindakan ini menunjukkan bahwa kamu sedang membangun pemimpin batin dalam dirimu, bahwa kedamaianmu tidak bisa dijual dengan harga murah, dan bahwa nilaimu tidak tergantung pada kebisingan yang datang dari luar. Ketika kamu menguasai responsmu, kamu pada dasarnya juga menguasai hidupmu. Semua yang tidak bisa kamu kendalikan akan berlalu seiring waktu. Tetapi semua yang kamu tanggapi akan mendefinisikan siapa dirimu. Dan siapapun yang mampu mendefinisikan dirinya dengan ketenangan, kehadiran, dan disiplin, telah memenangkan setengah dari pertempurannya. Dengan kata lain, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memilih bagaimana kita merespons. Dan dengan demikian, kita dapat membentuk jalan hidup kita sendiri dengan lebih bijaksana dan bermakna. Pelajaran 7. Nilaimu lahir dari dalam, bukan diberikan oleh orang lain. Dalam perjalanan hidupmu, akan tiba saatnya di mana kamu harus menghadapi sebuah kebenaran yang mungkin terasa tidak nyaman. Jika nilai dirimu bergantung pada penilaian orang lain, maka nilai tersebut tidak akan pernah sepenuhnya menjadi milikmu. Ini adalah salah satu akar terdalam dari penderitaan yang dialami manusia. Kita seringkali mencari persetujuan, pengakuan, dan tepuk tangan dari orang lain, dan dalam proses itu, kita dengan sukarela menyerahkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh diri kita sendiri.
Perhatikan dirimu dalam momen-momen ketika kamu mulai meragukan apa yang telah kamu lakukan, terutama jika tidak ada satupun yang memberikan komentar atau tanggapan. Ketika kamu membandingkan diri dengan orang lain, atau ketika kamu berharap agar seseorang mengonfirmasi usaha dan pencapaianmu, kamu sebenarnya sedang terjebak dalam siklus ketergantungan yang melemahkan. Kebutuhan akan pengakuan itu membuatmu merasa tidak stabil dan menjadikanmu sandera dari pandangan orang lain, yang tidak jarang dapat mengaburkan jati dirimu yang sejati. Filsafat Stoa menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Apa yang bergantung pada orang lain bukanlah milikmu, dan oleh karena itu, hal-hal yang bukan milikmu tidak dapat menjadi fondasi yang kuat untuk hidupmu. Kesulitan ini adalah sesuatu yang bersifat universal. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Kita semua pernah merasakan bahwa nilai diri kita bisa naik atau turun hanya berdasarkan pendapat orang lain. Namun, di balik semua itu, ada sebuah kebenaran mendasar yang harus kamu tanamkan dalam pikiranmu. Nilaimu tidak diminta dari orang lain, tetapi seharusnya dibuktikan melalui koherensi antara apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan. Terutama ketika tidak ada satupun yang melihat. Disitulah sesungguhnya kekuatan yang sejati lahir. Cobalah untuk melihat kembali keseharianmu. Berapa kali kamu melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang lain? Berapa kali kamu memilih untuk diam agar tidak merepotkan orang lain? Berapa kali kamu mengkhianati dirimu sendiri demi diterima oleh orang lain? Semua kelelahan itu menjauhkanmu dari jati dirimu yang sebenarnya dan mendekatkanmu pada kehidupan yang terasa hampa dan tidak berarti. Namun, ketika kamu bertindak dari tujuan internalmu, ketika kamu menghormati batasanmu, dan ketika kamu mempertahankan disiplin bahkan di saat-saat kesunyian, kamu sedang membangun harga diri yang tidak terpengaruh oleh iklim emosional dunia di sekitarmu. Pikirkanlah ini sebagai sebuah proses pelatihan yang konstan. Setiap tindakan yang koheren akan memperkuat karaktermu. Setiap keputusan yang jujur akan memperkuat kehadiranmu. Dan setiap batasan yang sehat akan merebut kembali keseimbangan dalam hidupmu. Inilah cara untuk beralih dari hidup yang bergantung pada harapan eksternal menuju hidup yang bersumber dari esensimu yang sejati. Dalam proses tersebut, sesuatu yang mendalam akan berubah. Kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain, melainkan kamu yang menciptakan validasi itu untuk dirimu sendiri. Kamu tidak lagi meminta nilai dari luar, tetapi kamu mewujudkannya dalam tindakan dan sikapmu. Rencana pertempuranmu pun menjadi sangat jelas. Lakukanlah hal yang benar meskipun tidak ada satupun yang melihat. Jadilah disiplin meskipun tidak ada yang memberikan tepuk tangan. Teruslah melangkah maju dengan teguh meskipun tidak ada yang memahami langkah-langkahmu. Karena ketika nilaimu lahir dari dalam dirimu, tidak ada kritik yang dapat menghancurkannya. Tidak ada pujian yang dapat mengembangkannya, dan tidak ada diam yang dapat memadamkannya. Pelajaran 8. Janji terpenting adalah yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Dalam perjalanan hidup ini, banyak orang yang merasa terjebak dalam rutinitas, bukan karena mereka kekurangan bakat atau kemampuan, tetapi karena ada sesuatu yang lebih mendasar dan menyakitkan. Mereka sering melanggar janji-janji yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. Mereka berjanji akan memulai perubahan besok, bahwa hari ini mereka akan berlatih dan berusaha lebih keras. Kemudian kembali gagal memenuhi komitmen tersebut. Setiap kali mereka melanggar janji tersebut, meskipun tidak ada orang lain yang melihat, rasa hormat mereka terhadap diri sendiri semakin memudar. Retakan-retakan kecil dalam kepercayaan diri ini menjadi akar dari penundaan, kurangnya disiplin, dan rasa frustrasi yang terus-menerus karena merasa tidak maju. Kebenaran yang mendasar dan tak terbantahkan adalah, hidupmu hanya akan benar-benar berubah ketika kamu mulai menepati janji-janji yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Ini bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan merupakan hukum universal yang mengatur karakter manusia. Para penganut filsafat Stoa, seperti Epictetus, memahami hal ini dengan baik. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati muncul ketika tindakanmu selaras dengan prinsip-prinsip yang kamu anut, bukan sekadar dipengaruhi oleh keadaan emosionalmu.
Ini adalah hal yang sederhana namun tegas. Jika kamu ingin bisa mempercayai dirimu sendiri, kamu harus memberikan alasan yang kuat untuk melakukannya. Kepercayaan diri tidak dibangun hanya dengan berkata, "Aku bisa," tetapi melalui tindakan nyata yang terbukti, langkah demi langkah, dengan mengatakan, "Aku menepati." Bayangkan sejenak. Setiap janji yang kamu tepati adalah sebuah bata yang kamu letakkan untuk membangun fondasi kekuatanmu. Sementara setiap pelanggaran adalah retakan yang merusak struktur tersebut. Kamu memiliki pilihan setiap hari. Apakah hari ini kamu akan membangun kekuatanmu atau justru menghancurkannya? Oleh karena itu, pelajaran ini adalah panggilan yang jelas dan tegas. Kata-katamu adalah alat untuk transformasi. Tetapi alat tersebut hanya akan berfungsi jika kamu menghormatinya. Ingatlah, ini bukan tentang mengesankan orang lain, tetapi tentang memperkuat identitas dirimu sendiri. Karena apa yang kamu lakukan ketika tidak ada orang lain yang melihat, lebih menentukan takdirmu dibandingkan pencapaian publik yang mungkin kamu raih. Menerapkan prinsip ini mungkin terdengar sederhana, tetapi tidaklah mudah. Mulailah dari hal-hal kecil. Satu tugas, satu kebiasaan baru, satu komitmen harian. Tepatilah komitmen tersebut meskipun kamu merasa malas. Lakukanlah meskipun hari-harimu terasa sulit. Tepatilah, karena setiap kali kamu menepati janji kepada dirimu sendiri, karaktermu akan menguat dan pikiranmu akan belajar. Aku bisa mempercayai diriku sendiri. Inilah esensi dari praktik Stoa. Inilah disiplin yang sesungguhnya. Ketika ketekunan ini mulai menjadi bagian dari dirimu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam dirimu. Kamu akan berhenti merasa takut menghadapi tantangan. Kamu tidak lagi bergantung pada motivasi eksternal, dan kamu akan menemukan kebenaran yang sunyi namun sangat kuat. Kekuatan yang kamu cari selalu ada dalam dirimu, tepatnya dalam kemampuanmu untuk menepati janji kepada dirimu sendiri. Jika kamu telah sampai di sini, ingatlah hal ini dengan baik. Waktumu adalah hidupmu, dan setiap hari kamu memiliki kesempatan untuk memilih fokus, maju, dan membangun diri. Stoa tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menjadi lebih sadar, lebih teguh, dan lebih hadir dalam setiap momen. Mulai hari ini, putuskanlah bahwa tidak ada satupun hal atau orang yang akan mengalihkan perhatianmu dari apa yang mampu kamu bangun dalam hidupmu. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, aku ingin mengajakmu sekali lagi untuk melakukan ritual komitmen kecil ini. Jika kamu belum melakukannya atau ingin menegaskannya kembali, silakan tulis di komentar. Hari ini aku merebut kembali waktuku dan kekuatanku. Frasa ini bukan sekadar kata-kata biasa, tetapi merupakan sebuah deklarasi yang mengingatkanmu bahwa tanggung jawab, kejernihan, dan fokus dimulai dari dalam dirimu sendiri. Jika video ini memberikan nilai tambah bagimu, aku mengundangmu untuk berlangganan, membagikannya kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya, dan meninggalkan komentar. Tindakanmu ini sangat membantuku untuk terus menciptakan konten yang dapat menemani perjalananmu. Terima kasih telah berada di sini. Terima kasih telah memilih untuk tumbuh dan berkembang. Dan ingatlah, setiap hari adalah peluang berharga untuk membangun kehidupan yang kamu inginkan, bukan untuk terus menyia-nyiakan waktu yang berharga.